Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Reptil merupakan kelompok hewan yang menarik dan memiliki ciri khas tersendiri di dunia satwa. Dalam keragaman hayati, reptil memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem, baik sebagai predator maupun sebagai mangsa. Kehadiran mereka telah memengaruhi lingkungan sekitarnya selama jutaan tahun. Reptil dikenal dengan kulit bersisik dan darah dingin yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Sebagian besar reptil hidup di daratan, meskipun ada juga yang menghuni perairan. Keunikan biologi dan perilaku reptil membuat mereka menarik untuk dipelajari dan dipahami lebih lanjut. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata yang termasuk dalam kelas Reptilia. Mereka memiliki ciri khas yang membedakannya dari kelompok hewan lain, seperti kulit bersisik, tubuh yang dilengkapi dengan anggota gerak kaki atau sirip, dan darah dingin poikilotermik. Dalam hal evolusi, reptil merupakan kelompok hewan yang muncul sekitar 310 juta tahun yang lalu setelah kelompok amfibi dan sebelum burung dan mamalia. Ciri-ciri utama dari reptil antara lain, kulit bersisik. Kulit reptil dilapisi dengan sisik yang keras dan tahan air, memberikan perlindungan terhadap kehilangan air dan agresi dari lingkungan. Beberapa reptil juga memiliki sisik khusus yang berperan dalam pergerakan, seperti sisik ventral pada ular, darah dingin poikilotermik. Reptil memiliki suhu tubuh yang tergantung pada suhu lingkungan mereka. Mereka tidak mampu mengatur suhu tubuh internal seperti mamalia. Oleh karena itu, reptil membutuhkan sinar matahari atau sumber panas eksternal untuk mempertahankan suhu tubuh yang optimal. Anggota gerak. Mayoritas reptil memiliki anggota gerak berupa kaki atau sirip yang membantu dalam pergerakan dan penyesuaian dengan habitatnya. Misalnya, kura-kura memiliki kaki pendek dan cekung untuk bergerak di darat atau di perairan. Sementara, ular tidak memiliki kaki dan meluncur di permukaan dengan gerakan otot tubuh. Pernafasan paru-paru. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan amfibi, memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak oksigen dan membuang lebih banyak karbon dioksida dari tubuh. Telur dengan cangkang keras. Reptil bertelur dengan cangkang keras, yang memungkinkan telur untuk diletakkan di darat tanpa harus tergantung pada air seperti amfibi. Telur ini dilindungi oleh cangkang keras untuk memastikan perlindungan yang baik bagi embrio yang sedang berkembang. Reptil memiliki berbagai jenis dan spesies yang mendiami beragam habitat, seperti padang rumput, hutan, gurun, sungai, dan laut. Mereka memainkan peran penting dalam rantai makanan dan ekosistem, baik sebagai predator maupun mangsa. Contoh reptil meliputi ular, kura-kura, buaya, iguana, kadal, dan berbagai jenis ular. Studi tentang reptil sangat penting dalam pemahaman ekologi, konservasi, dan evolusi, serta dalam menjaga keseimbangan alam. Reptil mendiami berbagai jenis habitat di seluruh dunia, baik di darat, perairan, dan bahkan di udara. Pemilihan habitat tergantung pada spesies reptil, adaptasi mereka, dan preferensi lingkungan. Berikut adalah beberapa habitat umum tempat reptil tinggal. Padang rumput dan savana. Reptil seperti ular, kadal, dan beberapa spesies kura-kura hidup di padang rumput dan savana. Tanah terbuka ini memberikan akses mudah ke sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Hutan. Banyak spesies reptil seperti kadal dan ular dapat ditemui di hutan tropis, hutan hujan, dan hutan gugur. Mereka dapat ditemukan di tanah, di pepohonan, atau bahkan di air di sekitar habitat hutan, gurun, dan padang pasir. Reptil seperti ular, kadal, dan beberapa jenis kura-kura dapat menghuni gurun dan padang pasir. Mereka memiliki adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan kering dan panas, sungai, danau, dan rawa. Reptil seperti buaya, ular air, kura-kura air, dan beberapa jenis ular dapat ditemui di habitat air seperti sungai, danau, rawa, dan estuari laut dan pantai. Beberapa reptil seperti kura-kura laut, penyu, dan beberapa jenis ular tinggal di habitat laut dan pantai.
mereka menggunakan area ini untuk bersarang, mencari makanan, dan berkembang biak. Pegunungan, beberapa spesies reptil, terutama kadal dan ular, dapat ditemui di habitat pegunungan. Mereka hidup di berbagai ketinggian dan iklim di pegunungan, kota, dan perkotaan. Reptil juga bisa ditemukan di lingkungan perkotaan, terutama di daerah subur dan taman kota. Misalnya, beberapa jenis kadal dan ular sering muncul di taman-taman kota, savana basah. Habitat semacam ini cocok untuk beberapa spesies reptil, termasuk kura-kura dan kadal yang mendiami daerah yang relatif lembab dan subur. Habitat terkait manusia, beberapa reptil telah beradaptasi untuk hidup di sekitar manusia, seperti di ladang pertanian, kebun, dan bahkan rumah-rumah. Misalnya, beberapa jenis ular dan kadal dapat ditemui di daerah pemukiman manusia. Reptil memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka bertahan hidup di habitat-habitat ini. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem, seperti mengendalikan populasi hama, menjaga keseimbangan trofi, dan menyumbang pada keanekaragaman hayati. Makanan yang dikonsumsi oleh reptil bervariasi, tergantung pada spesies, habitat, dan ukuran reptil tersebut. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang umumnya dikonsumsi oleh reptil. Serangga dan arthropoda. Banyak reptil, terutama kadal dan beberapa jenis ular, memakan berbagai serangga dan arthropoda seperti belalang, lalat, jangkrik, ulat, dan laba-laba, tumbuhan dan buah-buahan. Beberapa spesies kura-kura dan iguana termasuk dalam herbivora, yang memakan berbagai jenis tumbuhan, rumput, dan buah-buahan. Mereka dapat mengonsumsi daun, bunga, buah, dan biji-bijian. Mamalia kecil, reptil seperti ular besar, beberapa jenis kadal besar, dan buaya memangsa mamalia kecil seperti tikus, burung, dan anak mamalia lainnya. Amfibi, beberapa jenis ular, dan kura-kura memakan amfibi seperti katak dan salamander, ikan, dan krustasea. Reptil yang hidup di perairan, seperti beberapa jenis ular air dan buaya, memakan ikan, krustasea, dan hewan-hewan air kecil lainnya. Hewan-hewan kecil dan telur, beberapa reptil seperti ular dan kadal memangsa hewan-hewan kecil seperti burung-burung kecil, telur burung, dan telur reptil lainnya. Hewan mati as, beberapa reptil, terutama ular, memakan bangkai hewan mati sebagai sumber makanan. Hewan laut, reptil laut seperti penyu laut mengonsumsi berbagai jenis makanan laut seperti alga, ubur-ubur, moluska, dan krustasea tetrapoda kecil. Beberapa reptil, khususnya ular besar dan beberapa spesies kadal besar, dapat memangsa tetrapoda kecil seperti burung, mamalia kecil, dan reptil kecil lainnya, kadal kecil, dan invertebrata. Kadal kecil dan beberapa jenis kura-kura mungkin memakan invertebrata seperti cacing dan siput kecil. Adaptasi makanan ini membantu reptil memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dan bertahan hidup di lingkungan mereka. Ketersediaan makanan dan kemampuan berburu atau mencari makanan mempengaruhi perilaku makan dan keberhasilan reproduksi dari setiap spesies reptil. Tentu, berikut adalah beberapa fakta unik tentang reptil. Penyesuaian suhu tubuh. Reptil adalah hewan poikilotermik, yang berarti suhu tubuh mereka bergantung pada suhu lingkungan. Namun, beberapa spesies reptil memiliki kemampuan terbatas untuk mengatur suhu tubuh mereka dengan cara berjemur di bawah sinar matahari atau berlindung di tempat yang teduh. Sistem penciuman dan penglihatan, meskipun reputasi reptil terkait dengan indera penglihatannya. Beberapa spesies ular memiliki sistem penciuman yang sangat sensitif. Ular pit misalnya memiliki organ loreal yang memungkinkan mereka mendeteksi panas tubuh mangsa, membantu dalam berburu bahkan dalam kondisi minim cahaya. Pemangsa bersifat aklamatori. Beberapa spesies ular adalah pemangsa aklamatori, yang berarti mereka melahap mangsa mereka secara utuh dan hidup. Contoh termasuk ular piton dan bohen. Regenerasi ekor. Beberapa spesies kadal memiliki kemampuan untuk meregenerasi ekor mereka jika kehilangan sebagian atau seluruhnya sebagai mekanisme pertahanan diri. Penyamaran kulit. Reptil seperti kadal dan ular dapat mengganti kulit mereka secara teratur melalui proses yang disebut molting atau ekdisis.
Proses ini membantu mereka menghilangkan kulit yang lama dan meregenerasi kulit baru, memungkinkan pertumbuhan dan memperbarui perlindungan kulit. Buaya dan induk kura-kura. Buaya memiliki perilaku unik di mana induk betina merawat sarang mereka dan melindungi telur-telur hingga menetas. Hal serupa terjadi pada beberapa jenis kura-kura, di mana betina akan mengubur telurnya dan merawatnya hingga waktu penetasan. Berat badan bertambah setelah makan. Ular dan beberapa spesies reptil lainnya dapat menambah berat badan hingga sepertiga atau lebih dari berat badan mereka sebelum makan. Tergantung pada ukuran mangsa dan jenis reptil, kura-kura dengan leher panjang. Kura-kura leher panjang seperti spesies kura-kura Galapagos memiliki leher yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari cangkangnya. Hal ini membantu mereka mencapai daun-daun yang lebih tinggi dan memberi mereka akses ke sumber makanan yang sulit dijangkau. Reptil terbang. Iguana terbang adalah salah satu jenis kadal yang memiliki selaput kulit antar anggota badan, memungkinkannya untuk meluncur dari pohon ke pohon dengan jarak tertentu. Ular tanpa mata. Beberapa spesies ular, seperti ular buta, tidak memiliki mata yang berkembang sepenuhnya atau bahkan tidak memiliki mata sama sekali. Mereka mengandalkan indera penciuman dan getaran untuk bertahan hidup. Fakta-fakta ini menggambarkan keanekaragaman dan keunikan dunia reptil serta adaptasi yang luar biasa yang mereka miliki. Reptil terbesar di dunia dalam hal panjang tubuh atau ukuran adalah beberapa spesies kura-kura dan beberapa jenis buaya. Berikut adalah beberapa contoh reptil terbesar berdasarkan ukuran tubuh atau panjang. Buaya gergasi Crocodylus porosus. Buaya gergasi juga dikenal sebagai buaya air asin, merupakan spesies buaya terbesar di dunia. Buaya gergasi dapat mencapai panjang tubuh hingga sekitar 6 hingga 7 meter, sekitar 19,7 hingga 23 kaki, dan berat mencapai lebih dari 1000 kg 2.200 pon. Buaya Nil Crocodylus niloticus. Buaya Nil adalah spesies buaya yang juga memiliki ukuran besar. Mereka dapat mencapai panjang tubuh sekitar 5 hingga 6 meter, sekitar 16,4 hingga 19,7 kaki. Kura-kura aligator Macrochelys taminki. Kura-kura aligator, juga dikenal sebagai alligator snapping turtle, adalah salah satu jenis kura-kura terbesar di dunia. Mereka dapat mencapai berat tubuh lebih dari 100 kg 220 pon dan panjang karapas cangkang hingga sekitar 80 cm 31,5 inci. Ular piton reticulated. Piton reticulatus. Ular piton reticulated adalah salah satu ular terbesar di dunia. Mereka dapat mencapai panjang tubuh hingga lebih dari 7 hingga 9 meter, sekitar 23 hingga 29,5 kaki, dan merupakan salah satu ular yang paling panjang. Kadal Komodo Varanus komodunsis. Kadal komodo adalah jenis kadal terbesar di dunia yang dapat mencapai panjang tubuh hingga sekitar 2 hingga 3 meter, sekitar 6,6 hingga 9,8 kaki, dan berat mencapai lebih dari 70 kg 154 pon. Ular anaconda hijau Honectes murinus. Ular anaconda hijau adalah salah satu ular terbesar di dunia berdasarkan berat badan. Mereka dapat mencapai panjang tubuh hingga sekitar 5,2 hingga 5,5 meter, sekitar 17 hingga 18 kaki, dan berat badan mencapai lebih dari 90 kg 198 pon. Buaya India Crocodylus palustris. Buaya India adalah spesies buaya yang dapat mencapai panjang tubuh sekitar 4 hingga 5,5 meter, sekitar 13,1 hingga 18 kaki. Reptil-reptil ini memiliki ukuran tubuh yang mengesankan dan merupakan bagian penting dari ekosistem tempat mereka tinggal. Reptil terkecil di dunia adalah beberapa spesies kadal, bunglon, dan ular. Berikut adalah beberapa contoh reptil terkecil berdasarkan ukuran tubuh. Kadal Brookesia minima. Kadal Brookesia merupakan salah satu spesies bunglon terkecil di dunia. Mereka memiliki panjang tubuh hanya sekitar 2,8 cm, kurang dari 1,1 inci, dengan akor yang lebih panjang. Kadal Sphaerodactylus ariasa. Kadal Sphaerodactylus ariasa adalah salah satu spesies kadal terkecil di dunia. Panjang tubuhnya hanya sekitar 3,8 cm, sekitar 1,5 inci. Ular Blind Red Leptative Lobscarle.
Ular blentred adalah ular terkecil yang pernah diketahui. Panjang tubuhnya hanya sekitar 10,4 cm, sekitar 4,1 inci dalam keadaan dewasa. Kadal dwarf gecko Spherodactylus parthenopian. Kadal dwarf gecko adalah salah satu spesies kadal terkecil. Panjang tubuhnya hanya sekitar 1,6 cm, sekitar 0,63 inci. Kadal jarum Xanthusia vigilis. Kadal jarum adalah salah satu spesies kadal terkecil di Amerika Utara. Panjang tubuhnya hanya sekitar 7-10 cm, sekitar 2,8-3,9 inci. Bunglon kerdil Brookesia mitra. Bunglon kerdil adalah salah satu spesies bunglon terkecil. Panjang tubuhnya hanya sekitar 3 cm, sekitar 1,2 inci, dengan akor yang lebih panjang. Reptil-reptil terkecil ini memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, membuat mereka sulit untuk dilihat dan diidentifikasi. Meskipun kecil, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem dan membantu menjaga keseimbangan alam. Reptil tercepat adalah iguana laut Amblyrhynchus cristatus, yang merupakan spesies iguana endemik di Kepulauan Galapagos. Iguana laut memiliki kemampuan untuk berenang dengan kecepatan yang cukup mengesankan di bawah air. Iguana laut ini adalah reptil yang sangat unik karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan habitat laut. Mereka dapat mencapai kecepatan berenang hingga sekitar 1,4 hingga 2,4 km per jam, sekitar 0,87 hingga 1,5 mil per jam saat mencari makanan di perairan sekitar Pulau-Pulau Galapagos, meskipun tidak secepat beberapa hewan laut lainnya seperti hiu atau lumba-lumba. Kecepatan berenang iguana laut adalah salah satu yang tercepat di antara reptil-reptil, terutama mengingat bahwa reptil umumnya tidak dikenal sebagai berenang dengan kecepatan tinggi dalam air. Iguana laut memanfaatkan kemampuan berenang ini untuk mencari makanan di laut, seperti alga dan rumput laut yang merupakan bagian utama dari diet mereka. Reptil yang dianggap sebagai salah satu yang paling lambat adalah kura-kura darat raksasa Dipsoceles gigantea, yang merupakan spesies kura-kura darat endemik di Kepulauan Aldabra di Samudra Hindia. Kura-kura darat raksasa terkenal dengan gerakannya yang lambat dan berat, serta memiliki kecepatan yang sangat rendah dibandingkan dengan banyak reptil lainnya. Kura-kura darat raksasa memiliki tubuh yang besar dan berat, dengan karapas cangkang yang dapat mencapai panjang lebih dari 1,2 meter, sekitar 4 kaki, dan berat badan bisa mencapai lebih dari 250 kg 550 pon. Karena ukurannya yang besar dan struktur tubuh yang kaku, gerakan kura-kura darat raksasa cenderung sangat lambat. Baik di darat maupun di dalam air, kura-kura darat raksasa adalah herbivora, memakan berbagai jenis tanaman, rumput, dan dedanan yang tumbuh di habitatnya di Kepulauan Aldabra. Kecepatan gerak yang lambat ini juga mempengaruhi strategi makan mereka, yang seringkali bersifat pasif dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan di dekat tempat mereka tinggal. Secara keseluruhan, reptil adalah kelompok hewan yang menakjubkan dengan karakteristik dan adaptasi khusus yang membedakannya dari hewan lain dalam beragam bentuk, ukuran, dan habitat. Reptil telah menemukan cara untuk bertahan hidup dan berperan penting dalam ekosistem. Meskipun beberapa di antaranya dikenal sebagai pemangsa yang menakutkan, sebagian besar reptil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan alam, membantu menjaga keseimbangan populasi dan ekosistem di seluruh dunia. Studi mendalam tentang reptil bukan hanya membuka cakrawala pengetahuan kita tentang keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kehidupan dapat beradaptasi dan berkembang selama jutaan tahun. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan reptil adalah suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies yang telah ada sejak zaman purba dan mewariskan keajaiban alam ini kepada generasi mendatang. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.